Apa judulnya Bapak Ibu? Perubahan yang ajaib. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Perubahan yang ajaib itu hanya bisa terjadi ketika kita di dalam Yesus, Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketika kita di dalam Yesus, Yesus yang mengerjakan. Dan kalau Yesus yang mengerjakan, pasti hal besar terjadi. Gak mungkin Tuhan mengerjakan ecek-ecek Bapak Ibu, kecil-kecilan, gak mungkin. Pasti hal yang besar. Itulah sebabnya bagi kita di dalam Yesus, hidup dalam anugerah, saudara pasti percaya hal yang besar pasti kita alami dalam kehidupan kita. Perubahan yang besar pasti akan terjadi. Perubahan yang ajaib pasti terjadi dalam diri kita. Amin. Haleluya. Nah, dari ayat tadi Bapak Ibu, ini adalah dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini adalah upaya Yusuf untuk menenangkan saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf harus melakukan demikian? Karena pada saat itu saudara-saudaranya lagi resah, lagi ketakutan. Kenapa tahu saudara ketakutan? Bapak mereka Yakub baru mati. Dan ketika Yakub sudah mati, baru saja mati, saudara-saudaranya menjadi takut. Sebab apa? Waduh, bapak kita sudah mati. Sedangkan kita dulu pernah melakukan hal-hal jahat kepada Yusuf. Kita buang ke dalam lubang, kita pernah jual dia, kita pernah marahin dia, kita pernah benci dia, dan banyak lagi. Nah, sekarang bapak kita sudah tidak ada, sudah mati, dan Yusuf penguasa di Mesir. Wah, habis deh kita, matilah kita nih. Haleluya. Dan ketakutan saudara inilah yang berusaha diredakan oleh Yusuf lewat dialog tadi. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu jangan takut. Walaupun kamu pernah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, membuang ke dalam lubang dan segala macamnya, menjual, tapi itu diizinkan Tuhan. Karena apa? Semua rancangan jahat itu diubahkan Tuhan, sehingga aku bisa seperti sekarang ini. Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang terlihat di sini? Manusia boleh merekakan apapun yang jahat bagi kita, manusia boleh merencanakan apapun yang jahat bagi kita, tetapi selama saudara di dalam Yesus, rancangan Allah itu yang akan terjadi bagi kita. Dan rancangan jahat manusia diubahkan Tuhan justru mendatangkan berkat, kemenangan, sukses, jadi kepala bagi kehidupan kita. Amin. Itu yang dialami oleh Yusuf Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, selama kita dalam Tuhan, jangan khawatir apapun rencana jahat dunia, rencana jahat teman saudara, rencana jahat apapun, siapapun kepada saudara. Selama kita dalam Tuhan, semua itu bisa dirubahkan Tuhan menjadi berkat, kemenangan, sukses bagi kehidupan kita. Amin. Lah iya dong. Haleluya. Iya, haleluya, haleluya. Ya, kenapa? Karena rancangan Tuhan bisa mengalahkan, bisa menutupi apapun rencana manusia. Dan rancangan Tuhan itu bukan rencana kecelakaan seperti banyak niatan orang kepada kita, banyak orang kepada Yusuf Bapak Ibu. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan bagi kita. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu saudara gak perlu takut. Lanjutkan lagi. Haleluya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itulah bagi saudara hari ini Bapak Ibu, saudara tidak perlu khawatir apapun gosip, apapun isu, apapun rancangan jahat manusia terhadap saudara. Selama kita dalam Tuhan, maka rancangan Tuhan akan yang terjadi bagi kehidupan kita, bukan rancangan manusia yang jahat. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, dan rancangan itu luar biasa terjadi bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tinggi sekali. Treble bisa diturunin kok sedikit aja. Haleluya. Haleluya. Feedback. Terjadi feedback. Ya. Jadi saudara gak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya, tenang aja selama kita di dalam Tuhan. Amin. Iya, haleluya. Tetapi Bapak Ibu, saudara harus tahu, ada syaratnya agar rancangan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Apa syaratnya?
Syaratnya adalah kita harus anak Allah. Selama kita menjadi anak Allah, maka rancangan Allah terjadi bagi kehidupan kita. Tetapi kalau saudara punya iman, hamba Tuhan, hamba Allah, saudara tidak akan pernah mengalami rancangan Tuhan dalam diri saudara. Saya ambil contoh ya, saudara. Ini contoh nyata. Dalam pikiran saudara, saya yakin Bapak Ibu, ketika anak saudara lagi tidur, saudara pasti punya rancangan yang indah bagi anak saudara. Lagi dia tidur, saudara punya, anakku, wah, Papa ingin kamu nanti jadi sarjana. Papa akan sekolahkan kamu sekolah tinggi, setinggi mungkin, supaya kamu nanti anak pinter, supaya kamu nanti sukses dalam kehidupan. Papa juga kursuskan kamu bahasa Inggris, supaya kamu nanti bisa pergaulannya internasional. Papa juga ingin kamu bahasa Mandarin, supaya kamu nanti bisa pergi ke Chunkuo, mengadakan bisnis dengan orang RRT. Papa juga ingin kamu juga les komputer, supaya kamu tidak gaptek. Jadi saudara punya rancangan yang indah bagi anak saudara. Lagi dia tidur, saudara, wah anakku ingin jadi gini. Oh, aku ingin sekolahkan dia. Oh, aku ingin kursuskan. Oh, supaya dia nanti berhasil, pintar. Wah, hidupnya luar biasa. Benar nggak Bapak Ibu? Dalam pikiran saudara kan demikian kan? Bagi anak saudara. Tapi bagi anak orang lain, atau juga maaf kata, bagi pembantu saudara, saya yakin saudara tidak punya pikiran demikian. Oh, pembantu saya sudah kerja 20 tahun. Aku leskan komputer supaya dia nanti jadi pengajar komputer. Aku sekolahkan dia sekolah tinggi supaya dia nanti bisa jadi direktur. Nggak ada itu orang demikian Bapak. Benar nggak Bapak? Benar. Hanya kepada anaklah saudara punya rancangan yang indah. Haleluya. Saudara punya rancangan yang luar biasa untuk kemajuan masa depannya dia. Hal yang sama juga kerohanian. Selama saudara punya iman sebagai anak Allah, maka rancangan Allah, Yeremia 29 ayat 11 tadi, itu menjadi milik kita. Itu menjadi bagian kita. Tetapi kalau iman saudara, hamba, ini tidak akan terjadi bagi saudara. Karena hanya anaklah rancangan Bapa akan terjadi. Tapi kalau saudara hamba, oh jauh itu Bapak, jauh. Haleluya, jauh. Itulah sebabnya hari ini, saudara harus punya iman, aku anak Allah. Maka rancangan Allah akan terjadi, akan kita alami di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Dan kita bisa lihat tadi kisah Yusuf Bapak Ibu, rancangan Allah yang terjadi pada Yusuf, sehingga apa? Kehidupan Yusuf mengalami perubahan yang ajaib. Walaupun saudaranya membuang dia ke dalam lubang sumur, menjual dia, tapi endingnya, akhirnya Yusuf masuk istana. Makanya ada istilah kisah Yusuf adalah kisah dari lubang masuk ke istana Bapak Ibu. Karena demikian drastisnya. Karena itulah hal itu terjadi bagi kita. Kalau dalam perjanjian lama saja Yusuf mengalami perubahan yang ajaib demikian, apalagi kita hari ini di dalam perjanjian baru anugerah, pasti hal yang lebih dahsyat, lebih terjadi lagi dalam kehidupan kita. Amin. Iyalah. Haleluya. Haleluya. Nah, apa yang terjadi pada Yusuf Bapak Ibu? Firaun sangat percaya kepada dia Bapak Ibu. Segala kuasa diberikan kepada Yusuf. Apapun yang bergerak pada Mesir, itu dalam kendalinya Yusuf. Yang membedakan antara Yusuf dengan Firaun hanya apa? Tahta. Bahkan Yusuf dijuluki oleh Firaun adalah Jafnat Panea. Artinya penyelamat dunia Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Panea. Artinya penyelamat dunia. Haleluya, luar biasa itu pujian Firaun. Serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat kepada saya, apa yang Allah lakukan kepada Yusuf Bapak Ibu, Allah lakukan juga bagi kita hari ini, generasi Benjamin. Kenapa? Bukan karena kita layak Bapak Ibu, bukan. Tetapi karena generasi Benyamin adalah generasi anugerah, generasi perjanjian baru, generasi yang ada dalam Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kita di dalam Yesus. Kita generasi anugerah, kita generasi Benyamin. Maka apa yang dialami oleh Yusuf, kita juga alami. Kita akan selalu naik, kita akan selalu jadi kepala. Pemeliharaan Tuhan, rancangan Tuhan akan terjadi bagi kita. Dan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan bagi setiap kita. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Tangan kanan Allah memberikan kemenangan. Mari kita buka Yeremia 41 ayat 10. Jangan takut sebab
Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi kita adalah tangan kanannya Allah, Bapak Ibu. Dan karena kita tangan kanannya Allah, maka Allah akan memberikan kita kemenangan dan kebenaran. Kita generasi Benyamin, Bapak Ibu. Kita generasi anugerah. Generasi tangan kanan Allah. Haleluya. Iya, Benyamin itu artinya tangan kanan, Bapak Ibu. Tangan kananku. Haleluya. Iya, tangan kanan itu adalah gambaran dari kebenaran Allah. Perilaku benar dengan kebenaran adalah dua hal berbeda. Perilaku benar, ya Bapak Ibu, perilaku benar dengan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Itu tidak sama. Maksudnya perilaku benar itu kayak gimana? Misalkan gini Bapak Ibu, saudara menolong orang, itu perilaku benar. Saudara datang ke gereja, itu perilaku benar. Ya, saudara memberikan sumbangan, itu perilaku benar Bapak Ibu. Sedangkan kebenaran itu adalah yang diberikan bagi saudara. Itu bukan usaha saudara Bapak Ibu, bukan. Dan itu yang dikatakan Alkitab begini. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diberikan bagi orang yang percaya. Saudara percaya Kristus? Saudara percaya Kristus? Maka kebenaran saudara dapatkan. Kebenaran Allah itu siapa? Yesus itu. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka Allah akan memberikan kebenaran bagi kita. Apa kebenaran? Itulah Yesus. Jadi ketika kita percaya Yesus, Yesus diberikan bagi kita. Dan itulah kebenaran Allah. Sehingga di hadapan Allah, kita menjadi selalu benar. Karena Yesus ada di dalam kita. Nangkap Bapak Ibu ya? Itulah sebabnya. Kebenaran itu bukan perbuatan. Tapi kebenaran itu saudara terima, saudara peroleh ketika kita percaya Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita buka kitab kita. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Haleluya Bapak. Haleluya. Berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya. Jadi Daud sudah melihat jauh. Nanti ada suatu masa Allah akan membenarkan manusia bukan karena perbuatannya, tetapi karena apa? Karena imannya, karena kepercayaannya. Dan itu menunjuk kita hari ini. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, karena kalau berdasarkan perbuatan, orang tetangga sana lebih layak masuk surga. Mereka ibadah saja 5 kali sehari Bapak Ibu. Lah kita sekali seminggu. Jauh banget itu bedanya. Haleluya Bapak Ibu. Jauh banget. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Kalau totalnya dalam seminggu mereka berapa? 7 kali 35 35 kali. Lah kita sekali seminggu. Berarti kita 1/3-nya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Mereka kalau sekalian 5 kali 7 hari dalam seminggu kan? 35 kali kan? Benar gak Bapak? Lah kita sekali seminggu. Jauh banget itu bedanya Bapak Ibu. 1/35. Haleluya. Lah iya dong. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Lihat. Firman Allah berkata, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita berbahagia bukan karena perbuatan kita. Tapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah kebenaran dari Allah. Saudara percaya, maka kebenaran itu saudara terima hari ini di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, anugerah itu seperti hadiah. Percaya saudara dapatkan. Tetapi walaupun anugerah itu gratis, seperti hadiah, dalam bahasa Inggris, gift, tapi bukan berarti murahan. Kenapa? Anugerah itu harus dibayar oleh korban Yesus. Harus dibayar oleh darah Yesus. Dan darah Yesus lebih dari emas, perak, permata. Tapi darah Yesus, darah yang mahal. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Jadi walaupun kita hari ini dapatkan anugerah, tapi itu bukan murahan. Karena untuk mendapatkan itu, Yesus harus mati di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Mari Bapak Ibu, Allah mengasihi anugerah. Kenapa? Karena Allah yang kerjakan semuanya di dalam Yesus. Ya, dan anugerah ini bisa memberikan perubahan kekal bagi kita dari dalam.
Kenapa bisa terjadi demikian Bapak Ibu? Karena ketika kita hidup di dalam anugerah, maka Taurat, hukum Taurat dari 1 sampai 10 dituliskan Allah di hati kita dan ditaruh Allah dalam pikiran kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Maka bagi orang dalam hidup dalam anugerah, niatan baik itu mengalir dari dalam. Karena dalam hati sudah ada Taurat, dalam pikiran sudah ada Taurat. Sehingga apa? Yang ada di pikiran saudara, yang ada di dalam hati saudara adalah selalu niat-niat baik. Taurat itu menjadi pengawasan melekat, sensor melekat bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya. Maka perubahan yang kita alami adalah perubahan dari dalam, perubahan yang kekal. Taurat itu melekat di pikiran kita, tulis di hati kita. Sementara orang yang hidup di dalam hukum Taurat Bapak Ibu, Taurat itu ada di luar, yang mengawasi, yang mengancam. Kamu harus lakukan, kalau tidak kamu dikutuk, kalau tidak kamu dihukum. Maka ini adalah perubahan yang sementara. Kenapa? Manusia yang ngerjakan Bapak Ibu, manusia yang ngerjakan dan penuh dengan ancaman. Maka orang dalam hukum Taurat tidak akan pernah dewasa secara rohani. Karena kebenaran harus diancam-ancam. Seperti anak saudara lah. Seperti anak saudara Bapak Ibu. Anak saudara masih kecil, maka belum ada kesadaran dia untuk pendidikan, belum ada kesadaran dia untuk berbuat baik. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Untuk ke sekolah harus saudara ancam. Kamu ke sekolah, awas ya. Awas kalau malas ya. Nilai merah, awas, saya jewer. Belum ada kesadaran bahwa pendidikan itu untuk masa depannya dia Bapak Ibu. Masih anak kecil, belum ada kesadaran. Haleluya, harus diancam-ancam. Awas kalau gak ke gereja ya, awas ya. Haleluya, harus diancam. Itulah model-model Taurat Bapak Ibu. Sedangkan orang dalam anugerah nggak perlu lagi diancam-ancam. Kenapa? Taurat itu sudah ada di pikirannya, di hati dia. Selalu ada niatan baik untuk ke gereja, selalu ada niatan baik untuk ke sekolah, selalu ada niatan. Sudah ada dasar dari dalam. Niatan itu dari dalam. Kenapa? Taurat itu sudah diletakkan Allah di pikiran dan di hati. Maka niat baik itu dari dalam. Itulah sebabnya orang di dalam anugerah pasti cepat atau lambat akan dewasa secara rohani. Karena niatan baik mengalir dari dalam, muncul dari dalam hatinya. Karena Taurat sudah ada di hatinya Bapak Ibu. Haleluya, itu. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari hari ini kita di dalam anugerah, kita di dalam Yesus. Taurat itu sudah di dalam hati kita, sudah ada di dalam pikiran kita. Maka saudara pasti cepat atau lambat, saudara pasti menghasilkan buah-buah roh. Saudara pasti akan dewasa rohani. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tapi bukan berarti ketika kita hidup dalam anugerah, beroleh pengampunan, Allah menjadi lemah terhadap dosa, Bapak Ibu. Tidak. Allah itu benci terhadap dosa. Allah telah menghukum dosa itu. Hukuman dosa itu telah ditimpakan Yesus pada Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita di dalam Yesus, saudara kita semua bebas dari hukuman. Kok bisa? Karena hukuman kita, karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus, sudah dijalani Yesus di atas kayu salib. Yang sisa bagi kita apa? Hanya berkat. Itulah sebabnya bagi kita dalam Yesus bebas hukuman. Roma 8 ayat 1, dan kita diberkati. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, hari ini mari sadari bahwa kita adalah generasi berjamin, generasi tangannya Allah. Maka kita pasti beroleh kemenangan, maka kita beroleh kebenaran dari Allah. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu, perubahan karena Taurat dan anugerah. Mari kita buka Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 23. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Ketika kita hidup di dalam hukum Taurat Bapak Ibu, ketika manusia hidup dalam hukum Taurat, maka cepat atau lambat pasti perbuatan daging
akan dihasilkan. Kok bisa demikian, Pak? Karena ketika orang hidup dalam hukum Taurat, maka dia harus melakukan hukum 1 sampai 10. Itu hukum Taurat. Dan saudara tahu dari hukum pertama sampai 10, itu semua manusia yang ngerjakan. Itulah sebabnya ketika manusia hidup dalam hukum Taurat, maka manusia akan didorong, akan dipush, akan didesak untuk terus melakukan kegiatan kekuatannya sendiri. Harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dalam hukum Taurat, manusia yang ngerjakan sendiri semuanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika orang hidup dalam hukum Taurat, cepat atau lambat pasti kedagingan akan terjadi. Kenapa? Karena hukum Taurat itu manusia yang ngerjakan secara fisik. Itu daging. Karena itu pasti akan menghasilkan daging cepat atau lambat. Dan itu terbukti pada masa Tuhan Yesus. Siapa mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam hukum Taurat, Bapak Ibu? Saudara tahu? Ahli Taurat. Makanya namanya ahli. Haleluya. Ahli Taurat, apa yang terjadi bagi mereka? Arti ahli Taurat adalah mereka tahu tentang hukum Taurat. Yang kedua, mereka hidup melakukan hukum Taurat. Itu artinya ahli, Bapak Ibu. Tahu. Haleluya. Lah orang Kristen kadang-kadang nggak tahu Taurat, hanya melakukan aja. Lah ini udah disebut ahli. Dan saudara tahu, orang yang paling sering, golongan yang paling sering dihardik, dimarahi oleh Yesus, lah mereka ini. Mereka sering disebut, kamu keturunan orang budak, kamu orang buta menuntut orang buta, kamu menghalangi orang masuk surga, kamu itu munafik, dan segala macam. Coba saudara baca Injil. Dan saudara tidak akan pernah menemukan pemungut cukai dihardik oleh Yesus. Nggak pernah. Coba saudara lihat. Malah satu orang pemungut cukai jadi murid Yesus. Siapa namanya? Matius. Haleluya. Nah iya. Saudara lihat itu. Saudara lihat. Kita ngomong tentang ayat, Bapak Ibu. Bukan penafsiran manusia. Kita ngomong ayat. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Haleluya. Iya. Dan siapa yang provokator penyaliban Yesus? Lah ahli Taurat. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan. Padahal ini ahli loh, Bapak Ibu. Tapi anak Allah mereka salibkan. Itulah sebabnya cepat atau lambat orang yang hidup dalam hukum Taurat pasti akan melakukan perbuatan daging, iri hati, pencitraan dan segala macam. Sebaliknya orang yang hidup dalam anugerah cepat atau lambat pasti menghasilkan buah-buah roh. Kenapa demikian? Karena ketika kita hidup dalam Taurat, hidup dalam anugerah, Bapak Ibu, maka kita mengandalkan kasih Tuhan dalam diri kita. Kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan ketika saudara dipenuhi oleh kasih Tuhan dan Tuhan ngasih kasihnya tidak ngepas, tapi selalu berkelimpahan, maka saudara juga bisa berbagi kasih kepada orang-orang sekitar saudara. Saudara mengalami kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, oh terima kasih Tuhan untuk kasihmu, oh terima kasih Tuhan untuk berkatmu. Sehingga apa? Orang hidup dalam anugerah menjadi hidupnya ringan dan enak. Senyum di mana-mana, senyum di mana-mana. Haleluya, ringan dan enak. Itulah sebabnya ketemu orang hidup dalam anugerah, saudara enak. Senyum terus, Bapak Ibu, penuh kasih, limpahan kasih Allah, maka saudara akan beroleh kasih dari dia. Tapi ketika orang hidup dalam Taurat, tegang, Bapak Ibu. Karena apa? Dia letih lesu, dia harus ngerjakan sendiri hukum Taurat. Tegang dia, capek dia, Bapak Ibu. Orang tegang, orang capek, tegang gini. Kalau saudara lihat orang tegang, mereka akan cepat marah, Bapak Ibu, sumbu pendek. Apa lihat-lihat? Emang saya dagangan dilihat. Kamu jual, saya beli. Ya Bapak Ibu, karena tegang, haleluya, nggak ada damai, nggak ada kasih, nggak ada sukacita, haleluya. Tapi ketika kita dalam anugerah, Yesus yang ngerjakan semua. Marilah kepada aku yang letih lesu beban berat, berikan kelelahanmu, berikan keteganganmu, berikan penyakitmu, berikan resesimu, berikan keterikatanmu. Sehingga apa? Hidup kita ringan dan enak, senyum di mana-mana, senyum di mana-mana. Sehingga apa? Saudara enak dekat mereka, saudara beroleh kasih, transfer kasih dari mereka, transfer berkat dari mereka, transfer banyak hal dari mereka. Amin. Lah iya. Karena itulah Bapak Ibu, kehidupan Taurat cepat atau lambat pasti akan melahirkan perbuatan daging yang tadi kita sudah baca. Sebaliknya orang hidup dalam anugerah yang mengandalkan Yesus, hidupnya cepat atau lambat akan menghasilkan buah. Saudara tahu arti buah apa, Pak? Otomatis akan terjadi. Sama seperti tanaman, kalau tanaman itu terawat, Bapak Ibu, hidup, ya, pasti dia akan menghasilkan buah. Pasti kalau terawat. Haleluya. Lah kita dalam anugerah terawat. Yesus yang merawat kita. Haleluya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya buah itu otomatis saudara hasilkan. Otomatis. Hasil lebat lagi. Haleluya, Bapak Ibu. Karena Tuhan merawat saudara. Sakit, nih saya sembuhkan oleh bilur saya. Kamu terikat oleh setan, nih darah saya, usir setan. Itulah sebabnya selama dalam anugerah saudara terawat. Orang terawat dengan tidak terawat beda banget itu, Bapak Ibu. Beda, haleluya. Tanaman yang terawat dengan tidak terawat itu beda banget.
terawat, pasti saudara menghasilkan buah yang besar. Itulah sebabnya orang di hidup dalam anugerah otomatis, spontan, pasti menghasilkan buah. Pasti itu. Haleluya. Karena apa? Dirawat Yesus. Sakit disembuhkan oleh bilurnya. Terikat dilepaskan oleh Yesus. Diganggu oleh setan, oleh kuasa darahnya kita usir setan. Amin. Terawat kan? Pasti otomatis saudara menghasilkan buah. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam Alkitab itu selalu ada dua kutub yang berbeda. Pertama kutub Taurat, kedua adalah Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya saya minggu lalu sudah khotbahkan, dari surga itu keluar dua hal. Pertama hukum. Ya, itulah yang akan menjadi nanti hukum Taurat Bapak Ibu. Karena dari kerajaan surga pasti ada titah, pasti ada perintah, pasti ada hukum. Namanya juga kerajaan, pasti ada hukumnya. Benar? Yang kedua, yang keluar dari kerajaan surga apa? Anak Allah. Yesus namanya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yohanes 1 ayat 17 ini. Haleluya. Ya. Jadi ada dua hal yang berbeda keluar dari surga Bapak Ibu. Itulah sebabnya ini nggak bisa dipersatukan. Justru Yesus adalah jawaban siapapun yang gagal dalam hukum Taurat. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Dan dari sini hukum ini akan melahirkan apa? Melahirkan tadi perbuatan daging. Sedangkan dari anugerah ini nanti akan menghasilkan buah-buah roh. Karena itu nggak bisa dipersatukan. Hukum Taurat ini orang hidup dari perbuatannya, penekanan pada perbuatannya. Sedangkan orang hidup dalam anugerah berdasarkan iman kepada Yesus. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nggak bisa dipersatukan. Lah kok Yakobus mempersatukannya Bapak Ibu? Tubuh dan roh, iman dan perbuatan. Itu nggak bisa. Dan saya ingin katakan kepada saudara, tidak semua yang dikatakan oleh Alkitab itu saudara harus bisa ikuti Bapak Ibu. Saya ambil contoh sederhana lah. Yudas itu disebut di dalam Alkitab nggak ada Bapak Ibu? Yudas disebutkan pengkhianat kan? Apakah saudara ngasih anak saudara Yudas? Enggak kan? Walaupun itu nama dari Alkitab. Haleluya. Ya enggak? Bileam itu nama dari Alkitab Bapak Ibu. Bileam itu siapa? Pengutuk orang Israel. Kan saudara nggak kasih tahu? Ya, jadi dalam Alkitab itu ada hal yang bagus, ada hal jelek. Nggak asal comot aja saudara. Haleluya. Iya, haleluya. Bileam itu adalah versi perjanjian lama. Versi perjanjian baru siapa? Nikolaus. Nikolaus Bapak Ibu, itu adalah nama dalam istilah perjanjian baru. Sedangkan istilah perjanjian lamanya namanya Bileam. Karena itu jangan anak saudara saya kasih nama Nikolaus. Haleluya Bapak Ibu. Ini dua. Haleluya. Iya, jadi tidak semua yang di Alkitab itu bisa dicomot. Tidak semua yang kita bisa baik. Haleluya. Itu menjadi pembelajaran bagi orang Kristen. Haleluya. Nah, Yakobus juga sama, Bapak. Ingin mempersatukan dua hal yang berbeda, ya nggak bisa. Inilah suam-suam. Inilah yang nanti akan dimuntahkan Tuhan di dalam kitab Wahyu. Dan juga sama seperti jemaat Laodikia. Itu gereja loh Bapak Ibu, jemaat. Tapi karena mereka mempercampurkan dua hal ini, suam-suam di tengah, dimuntahkan. Sama juga dengan jemaat Galatia, itu juga jemaat suam-suam. Jadi nggak ngomong jemaat langsung bagusnya, enggak Bapak Ibu. Ada juga yang ditolak. Haleluya. Ya, karena itulah kita harus bisa membedakan roh, mana yang baik, mana yang tidak untuk kehidupan kita. Ini nggak bisa dipercampurkan. Ini dua hal yang berbeda. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari kita bisa belajar dari Alkitab. Bahwa ada yang bisa dipercampurkan, ada yang tidak. Tapi Taurat dan anugerah itu tidak bisa dipercampurkan. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu hal lagi Bapak Ibu. Ketika orang hidup dalam anugerah, kesannya lamban. Tapi itu adalah pemikiran manusia lamban. Ya, manusia kadang-kadang ingin cepat, tapi kadang-kadang mengalami kerusakan Bapak Ibu. Justru mendatangkan masalah. Tetapi waktunya Tuhan itu indah pada waktunya. Karena itulah saudara, hidup dalam anugerah memang kesannya lambat, tetapi itu sebenarnya sesuai dengan rencana Tuhan. Pada waktunya pasti luar biasa hasilnya. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Rahel adalah gambaran anugerah Bapak Ibu, Rahel. Dan Rahel lambat sekali punya keturunan, punya anak. Rahel punya anak setelah Lea dan para budak Zilpa dan ya satu lagi Bapak Ibu ya Bilha itu punya 10 putra. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi setelah Lea dan para budak itu punya 10 putra, barulah akhirnya Rahel melahirkan Yusuf. Terkesan lamban. Tapi saudara lihat, justru Yusuflah yang paling sukses. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi walaupun terkesan lamban, tetapi mantap. Haleluya. Waktunya Tuhan mantap. Hal yang sama juga Ishak lahir ketika Abraham dan Sarah sudah tua sekali.
sudah tua sekali. Tapi justru Ishaklah anak perjanjian. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi Abraham dan Sarah itu punya Ishak. Itu setelah mereka tua sekali. Dan sungguh-sungguh Ishak adalah sungguh-sungguh anak janji. Sungguh-sungguh keturunan roh. Kenapa saya bisa berkata bahwa Ishak adalah keturunan roh Bapak Ibu? Karena pada saat itu Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Sehingga Alkitab berkata Abraham sudah mati pucuk. Itu bahasa Alkitab, bukan kata saya. Alkitab yang ngomong Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan juga Sarah sudah mati haid. Itu juga bahasa Alkitab. Amin Bapak Ibu. Alkitab ada ngomong demikian. Jadi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah nggak ada harapan. Itulah sebabnya Ishak lahir bukan karena kedagingan Abraham dan Sarah. Karena kalau secara kedagingan ini udah nggak ada harapan. Itulah sebabnya Sarah, Ishak benar-benar keturunan roh. Bukan karena kedagingan Abraham, bukan kedagingan Sarah. Sudah lihat itu Bapak Ibu? Karena apa? Secara kedagingan Abraham itu mati pucuk. Secara kedagingan Sarah itu sudah mati haid. Mana ada harapan ini lagi? Ya Bapak Ibu? Ya benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Istilah sekarang mati haid menopause ya Bapak Ibu ya. Ya benar nggak? Lah ini kan artinya apa? Ishak lahir itu bukan karena kedagingan Abraham, bukan karena kedagingan Sarah. Benar-benar anak roh ini. Haleluya Bapak Ibu. Saudara itu kan? Itulah sebabnya Ishak disebut keturunan roh, keturunan janji, bukan daging. Nangkap Bapak Ibu ya? Alkitab luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi sebagian orang Bapak Ibu, Taurat itu terlihat produktif. Haleluya. Cepat. Sampai punya anaknya bisa cepat 10 Bapak Ibu. Lah Rahel belum. Haleluya. Terakhir belakangan udah 10 lahir, baru nyusul Rahel melahirkan Yusuf Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya, karena itulah sebagian orang lebih suka Taurat dibandingkan anugerah karena cepat, instan. Haleluya. Taurat memberikan perubahan segera, tetapi bukan perubahan permanen. Justru masalah permanen. Haleluya Bapak Ibu. Iya, buktinya saya tunjukkan ya, buktinya ya. Karena ingin hasil segera, banyak orang beralih kepada Taurat, usaha sendiri, usaha kedagingan. Sarah tidak sabar untuk punya anak. Hasilnya, ya, dia memberikan Hagar kepada Abraham. Tokcer, kedagingan langsung melahirkan Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Langsung kan, cepet kan? Tapi justru lewat tindakannya yang terkesan pada saat itu jenius, justru sampai sekarang datangkan masalah bagi kita hari ini. Bagi gereja hari ini. Haleluya. Keturunan Ismail terus gangguin kita. Haleluya. Ya, iya Bapak Ibu, itu sudah nubuatan. Sudah nubuatan. Karena itu bagi kita hari ini jangan hanya asal cepat. Justru nanti bisa mendatangkan masalah permanen bagi kehidupan kita. Hari ini tetap dalam anugerah, walaupun kesannya lambat, tapi itu nanti ujungnya akan menghasilkan kemenangan luar biasa bagi setiap kita. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Coba kita lihat bahwa keturunan kedagingan hasil dari Hagar ini akan terus menggerecokin gereja sampai hari ini. Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging. Siapa itu? Ismail Bapak Ibu. Oke. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Siapa itu? Ishak. Demikian juga sekarang ini. Sampai sekarang ini. Haleluya. Itulah sebabnya. Sampai sekarang ini kan Bapak Ibu ya. Saudara baca, sekarang ini ayat ini masih berlaku. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, mari tetap hidup dalam anugerah. Tetap hidup dalam anugerah. Walaupun terkesan terlambat. Walaupun terkesan tidak mungkin lagi. Tapi saudara tetap andalkan Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sama seperti Abraham dan Sarah. Walaupun Abraham sudah mati pucuk. Walaupun Sarah sudah mati haid. Secara kedagingan nggak ada kemungkinan lagi untuk punya anak. Tapi justru itulah rencana Tuhan. Dan Ishak sungguh-sungguh bukan kedagingan, bukan kedagingan Abraham, bukan kedagingan Sarah, tapi adalah keturunan roh. Karena secara daging Abraham tidak mampu lagi, secara daging Sarah tidak mampu lagi. Tapi Allah mampu membuat segalanya luar biasa. Sehingga akhirnya Ishak mereka punyai. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari tetap hidup dalam anugerah. Kita generasi Benjamin, maka perubahan yang ajaib akan kita alami dalam kehidupan. Kita mengalami kemenangan, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami berkat, kita mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.